pembahasan pembelajaran optik mengenai pembiasan pada prisma. Kali ini kita akan bahas mengenai dispersi. Jika suatu sinar cahaya tampak datang menuju permukaan satu prisma dengan sudut datang I, maka akan terjadi dispersi, yaitu penguraian cahaya. Di sini cahaya putih akan terurai menjadi beberapa sinar, yaitu merah kita simbolkan dengan C, kemudian kuning kita simbolkan dengan D, dan violet atau ungu kita simbolkan dengan F. Masing-masing sinar bias ini memiliki sudut deviasi delta C untuk deviasi sinar merah, delta D untuk deviasi sinar kuning, dan delta F untuk deviasi sinar ungu, ya. Jadi dispersi adalah penguraian cahaya karena dibiaskan oleh permukaan prisma. Kemudian besaran yang akan kita hitung di sini yaitu sudut dispersi, ya. Sudut dispersi kita hitung. Nah, kita lihat di sini sudut deviasi yang paling tinggi atau paling besar adalah milik ungu, ya. Kemudian yang paling kecil adalah milik merah. Hal ini karena indeks bias dari warna C lebih kecil, atau C itu kita untuk merah, indeks bias warna kuning, dan lebih kecil lagi indeks bias warna ungu, ya. Jadi akibatnya adalah deviasi C lebih kecil dari deviasi D lebih kecil dari deviasi F, ya. Tuh. Kemudian kita hapus saja ini karena kita akan mencari sudut dispersi. Sudut dispersi didefinisikan, ya, sama dengan yang terbesar adalah deviasi F, ya. Deviasi F dikurang yang terkecil deviasi C. Nah, ini, ya. Kemudian kita ingat pertemuan yang lalu atau video yang lalu, yaitu dispersi, maksud saya deviasi delta sama dengan N dikurang 1 dikali A. N itu indeks bias dari prisma, A itu sudut puncak prisma, ya. N aksen itu indeks bias di luar prisma. Sehingga yang ini kita bisa ubah menjadi sudut deviasinya, ya. Sudut dispersinya menjadi N F dikurang 1 A dikurang N C kurang 1 kali A, ya. Kemudian kita coret, kita keluarkan ini, sehingga NF min, ini ada A-nya, ya, min A min NCA, ya, min plus jadinya min ketemu min, ya. Ini coret, ya, sehingga diperoleh A N F dikurang N C, ya, sudut deviasinya. A indeks bias ungu dikurang indeks bias merah. Nah, itu. Ini saya tandai
sebagai suatu persamaan sudut dispersi. Oke, kemudian ada daya dispersi ya, ada daya dispersi. Daya dispersi itu simbolnya adalah omega. Nah, omega rumusnya sama dengan sudut dispersi untuk yang ini berarti F dikurang C delta F min delta C dibagi yang tengah yaitu delta D. Oke. Sama karena delta itu N dikurang 1A, kita bisa ubah rumus daya dispersi ini menjadi sama dengan yang ini kan tadi ya, A N NF min NC dibagi, nah yang ini adalah A N D min 1 ya, coret. Sehingga kita bisa peroleh daya dispersinya adalah NF min NC dibagi ND min 1. Oke, ini ya rumusannya, kita tandai dulu daya dispersinya. Oke, jadi sudut dispersi sudah kita dapatkan ini, dan daya dispersinya adalah ini. Kemudian kita akan tinjau susunan lensa ya. Susunan lensa itu ada di sini, ada dua ya, susunan lensa. Maksud saya susunan prisma akromatis yang A ini, dan susunan lensa prisma pandang lurus yang B. Perbedaan antara susunan prisma akromatis dan pandang lurus ini kita bisa lihat di ini, sinar biasnya ya. Semua warna yang keluar sejajar. Jadi C dengan F dengan D itu sinarnya keluar sejajar. Untuk yang pandang lurus itu hanya salah satu yang sejajar dengan sinar datang. Sinar datangnya ke sana. Kemudian sinar kuningnya dibiaskan sejajar dengan sinar datang. Itu disebut salah satu ya. Kalau nggak kuning, merah atau ungu, disebut sinar pandang lurus ya, prisma pandang lurus. Di sini warna D atau warna kuning yang tidak berubah arahnya. Oke. Di sini bisa kita susun dua buah prisma seperti ini. Ada persyaratannya kalau kita mau buat prisma seperti ini ya. Yang ini dispersinya berarti sama. Syaratnya adalah dispersi pada prisma 1 sama dengan dispersi prisma kedua. Ini prisma 1 ya. Ini prisma kedua. Kemudian yang ini, yang pandang lurus, syaratnya adalah deviasi ya. Deviasi itu pakai V ya. Deviasi 1 sama dengan deviasi 2. Nah ini ya persyaratannya. Diingat, kalau ini menghasilkan susunan prisma akromatis, semua sinar yang keluar atau sinar biasnya datangnya sejajar. Beda yang tadi ya. Nah ini kan nggak sejajar ini. Kemudian membentuk sudut masing-masing, deviasi masing-masing, sehingga sinar yang keluar tidak sejajar. Kalau yang ini semuanya sama ya. Kemudian yang ini salah satunya aja yang tidak mengubah arah dengan sinar datangnya. Ini syaratnya. Kemudian kalau kita hitung besaran ini
dispersi 1 sama dengan dispersi 2 kita turunkan, kita akan peroleh perumusan sebagai berikut ya. Dispersi 1 sama dengan dispersi 2. Berarti delta F min delta C ya pada prisma 1 sama dengan delta F min delta C pada prisma kedua. Ya, kemudian kan kita sudah tahu tadi delta F min delta C itu kan A ya. A 1 N F min N C pada prisma 1 sama dengan A2 N F min N C prisma kedua. Kita susun ulang perbandingannya. A1 per A2 sama dengan N indeks bias F min N C NC pada prisma 2 dibagi NF min NC pada prisma 1 ya. Kemudian kita hitung deviasinya. Deviasi itu berarti kan di sini 1 ya. Deviasinya karena mereka yang sejajar, keluarnya sejajar berarti deviasinya cuma 1 ya. Kita anggap aja yang ambil yang warna kuning ya, deviasi D ya. Berarti deviasi D itu deviasinya kita hitung dengan deviasi D pada 1 dikurang deviasi D pada 2 ya. Atau kalau kita nyatakan dengan indeks bias, maka N D min 1 ini N ya, indeks bias D dikurang 1 pada prisma 1 dikali A 1 dikurang. Nah ini yang kedua adalah N D dikurang 1 pada prisma yang kedua dikurang A 2. Nah ini ya deviasi untuk susunan prisma akromatis ya. Kemudian yang lain adalah susunan pandang lurus ya, prisma pandang lurus. Kita hitung, syaratnya adalah deviasi ya. Syaratnya deviasi 1 sama dengan deviasi 2, sehingga kita peroleh deviasi 1 sama dengan deviasi 2. Nah, deviasi itu kan karena di sini sinar yang datang adalah misalnya yang sejajar, yang dengan sinar I adalah sinar kuning, maka kita gunakan deviasi yang sinar kuning ya. Deviasi sinar kuning yaitu A1 bukan delta tapi N ya, indeks bias N D min 1 pada 1 sama dengan A2 N D min 1 pada prisma kedua. Nah itu kemudian kita susun ulang menjadi A1 per A2 ya, sama seperti tadi, A1 per A2, sehingga kita peroleh ND min 1 prisma kedua dikurang ND min 1 prisma ke-1 ya. Kemudian dispersinya, sudut dispersinya yaitu dispersi. Kalau tadi kan deviasi. Nah, ini tadi deviasi, kalau yang ini dispersi. Dispersinya kita akan hitung
dispersi sama dengan delta F min delta C, ya, delta F min delta C, dispersi. Nah, ini sama dengan delta F pada prisma 1 dikurang delta F pada prisma kedua jadinya, ya. Di A1 N F min N C 1, ya, dikurang A2 N F min N C prisma kedua, ya. Berarti ini delta F1 delta F prisma 1 dikurang delta F prisma 2. Dispersi prisma 1 dikurang dispersi prisma 2. Nah, ini dispersinya, ya. Nah, ini kita tandai Oke, jadi itulah perbedaan dari susunan dua lensa. Kita bisa saksikan di sini. Nah, demikian pembahasan pada prisma. Pembelajaran berikutnya kita akan bahas mengenai pembiasan pada lensa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.